Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan hujan yang turun pada hari ini menjadi pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita bersama tiap tetes air hujan yang turun pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, karena ini adalah kali pertama buat saya mengisi kajian taklim di Masjid Ikhwan ini. Nama saya Hanan At-Taki. Kalau aslinya dari Aceh, dan alhamdulillah dulu sempat belajar di Kairo di Mesir dan mengambil S1 jurusan tafsir Al-Quran. Sekarang tinggal di Bandung, sudah 10 tahun kurang lebih tinggal di Bandung. Kegiatan sehari-hari saya aktif dalam sebuah gerakan anak muda di Bandung yang dinamai dengan Gerakan Pemuda Hijrah. Kalau nanti Bapak Ibu browsing di internet atau di sosial media, ada namanya Gerakan Pemuda Hijrah. Di antara misi dalam Gerakan Pemuda Hijrah ini adalah mengajak anak-anak muda dari berbagai macam komunitas untuk berhijrah, mulai meramaikan masjid, ikut dalam taklim, dan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan anak muda. Dan di antara anak muda yang udah alhamdulillah ikut dalam gerakan kita itu geng motor yang ada di Bandung. Karena Bandung ini terkenal dengan geng motornya. Malah jumlah geng motor terbesar itu bahkan ada di Bandung. Alhamdulillah 4 geng motor yang ada di Bandung itu sudah mulai damai lah ya. Kalau bahasa cek. Alhamdulillah 4 geng motor yang ada di Bandung seperti geng Briges, XTC, Moonrakers, dan JBR itu sudah bersaudara sekarang. Bahkan beberapa kali mengadakan acara zikir bersama para anak geng motor. Ini salah satu di antara kegiatan pemuda hijrah di Bandung. Membina anak-anak geng motor, anak skateboard, anak musik, dan berbagai macam komunitas-komunitas anak muda lain yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Dan alhamdulillah saya yang dari awal mengkonsep dakwah pemuda hijrah ini, sampai sekarang kalau kita buat event taklim di masjid, rata-rata yang hadir di atas 3.000 anak muda. 3.000 orang. Dan 3.000 anak muda yang hadir ini alhamdulillah mayoritasnya bukan anak muda aktivis. Karena kalau yang hadirnya aktivis, saya kira berarti kita meminjam masa dari masjid lain, meminjam masa dari taklim yang lain. Tapi ternyata mayoritasnya bukan aktivis. Mayoritasnya anak-anak muda yang tatoan, yang rambutnya panjang, anak main lah kalau dalam bahasa anak muda mah, anak main. Sehingga ini berarti bukan minjem masa dari kelompok-kelompok dakwah yang lain, tapi memang mereka hijrah, baru mengenal Islam, baru belajar Islam, dan datang ke masjid dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi semangatnya luar biasa. Dan inilah kesibukan saya sehari-hari selama di Bandung,
membina teman-teman di Gerakan Pemuda Hijrah atau disingkat dengan SIF. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengangkat satu tema yang menjadi tema penting dan misi pertama dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, maka misi pertama Nabi selama 13 tahun itu adalah tema Keep the Faith. Kalau dalam bahasa kita adalah menjaga iman. Tema tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema tentang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelas lagi mungkin tema tentang bagaimana mengandalkan Allah atau melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Kita singkat dengan judul Keep the Faith. Tetaplah terus beriman kepada Allah, teruslah yakin kepada Allah, teruslah berserah diri kepada Allah. Dan ini adalah materi pertama yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Nabi berdakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun Hijriah. Untuk membuka tema Keep the Faith, saya pengen membacakan satu paragraf Al-Quran. Coba teman-teman buka surat Al-Qasas, surat 28, surat Al-Qasas, ayat 7 sampai ayat 13. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 7 sampai 13. Saya akan tilawah, teman-teman sekalian coba menyimak dan memperhatikan. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat ke-7. Surat 28 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته
تحته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرم عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah ia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula kamu bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari rasul-rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan juga penyesalan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Berkatalah istri Fir'aun, sesungguhnya ia adalah penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan kelak ia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil dia menjadi anak angkat kita, sedangkan mereka tidak menyadari. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk di antara orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Lalu berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari kejauhan, sedang mereka tidak mengetahui keberadaannya. Lalu kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Lalu berkatalah saudari Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepada keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan berlaku baik kepadanya? Maka kemudian kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak bersedih, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, paragraf ini memberi kita sebuah pelajaran penting dan sebuah pengingat, sebuah nasihat bahwa siapapun yang melibatkan Allah tidak akan kecewa. Siapapun yang melibatkan Allah dalam urusannya tidak akan kecewa. Siapapun yang melibatkan Allah dalam hidupnya tidak mungkin menyesal. Ini prinsip dalam hidup kita. Inilah makna dari keep the faith. Bahwa kita yakin kalau kita sudah melibatkan Allah dalam urusan kita, kita nggak akan kecewa. Dan kisah Ibu Musa adalah salah satu di antara banyak bukti di dalam Al-Quran. Orang kalau melibatin Allah dalam urusannya, dia nggak akan kecewa. Gimana pun sulit urusan itu. Atau gimana pun tidak logisnya cara-cara yang Allah tunjukkan kepada kita. Itu nggak penting. Mau dia logis, mau nggak logis. Mau dia sulit, mau dia mudah. Mau dia sendiri, mau dia rame-rame. Pokoknya kalau Allah terlibat, beres aja udah. Tapi kalau Allah nggak terlibat, gimana pun mudahnya, itu akan berkepanjangan. Itu akan mentok, itu akan membuat kita
give up, akan membuat kita putus asa. Gimana pun mudahnya, gimana pun ramainya, berjuta-juta orang. Bayangin Indonesia ini jumlah penduduknya berapa orang? 200-an juta. 200-an juta itu semuanya cinta Indonesia, saya yakin. Dan semuanya pengen Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, yang sejahtera masyarakatnya, semuanya pengen kayak gitu. Tapi walaupun 200 juta orang itu ramai, kalau nggak ngelibatin Allah tuh nggak jadi. Sejak reformasi misalnya, sebutlah reformasi tahun 98, berarti sudah sekitar 18 tahun. 18 tahun kita reformasi. Kita bisa melibatkan semua ahli. Ahli politik, ahli ekonomi, ahli moneter, ahli segala macam. Kalau tidak melibatkan ahli dari yang maha ahli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap nggak beres urusannya. Makanya kalau kita mau urusan kita gampang, beres, dan nggak mungkin kecewa, nggak mungkin putus asa, nggak mungkin nyesel, libatin Allah deh dalam hidup kita. Libatin Allah deh dalam urusan kita. Itu pasti. Saya yakin itu 100%, tidak berkurang 1% pun. Gimana pun peliknya masalah kita. Gimana pun tidak logisnya cara yang Allah tunjukkan kepada kita. Gimana pun sepinya orang-orang yang mau membantu kita. Pokoknya kalau Allah terlibat, beres. Tinggal yang kita mau cari tahu, gimana cara ngelibatin Allah. Pertanyaan besarnya adalah, gimana cara ngelibatin Allah dalam masalah atau urusan kita. Karena kalau kita tahu cara melibatkan Allah, insya Allah kita nggak akan nyesel. Kita nggak akan kecewa. Dan di dalam surat Al-Qasas yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang sebuah kisah yang tujuannya supaya kita makin yakin. Nih lihat kata Allah, contoh nih ya, contoh pada masa lalu, bagaimana orang kalau melibatkan aku tuh nggak akan kecewa, yaitu Ummu Musa, ibunya Musa alaihissalam. Itu contoh. Nanti ada lagi contoh di dalam surat yang lain. Sebutlah surat Al-Qasas, ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Ibrahim, surat-surat kisah di dalam Al-Quran, termasuk At-Taubah, Al-Anfal, surat yang sangat banyak, Maryam, Al-Isra. Di situ banyak contoh betapa orang kalau melibatkan Allah dalam urusannya nggak bakal kecewa, mustahil dia kecewa. Dan salah satu contohnya adalah ibu Musa. Apa yang terjadi dalam kisah di surat Al-Qasas ini? Bahwa Fir'aun sejak dia bermimpi bahwa suatu saat nanti akan lahir dari bangsa budak. Waktu itu Bani Israel masih menjadi budak orang Mesir. Sedangkan orang Mesir bangsanya namanya Kipti. Kalau yang Yahudi itu Bani Israel. Kipti itu kelak jadi nama negara Mesir dalam bahasa Inggris, Egyptian. Makanya saya tidak pernah menyebut bahasa Inggrisnya Mesir itu dengan Egyptian. Orang Mesir tanya, misalnya pakai bahasa Inggris, saya bilang Misr. Karena istilah Mesir itu istilah Al-Quran, istilah Egyptian, istilah Fir'aun. Di Mesir kalau kita jalan-jalan ke Mesir itu kaos tentang I love, gitu kan ya. Kalau ke New York, I love New York, ke Bandung, I love Bandung, gitu kan. I love Bali, kan gitu ya. Di Mesir rata-rata tulisnya I love Egypt. Jarang sekali ada baju kaos tulisannya I love Misr. Jadi orang Mesir sendiri nggak ngeh gitu. Sama kayak dulu ulama menamakan negeri kita atau kota kita ini Jayakarta. Kemudian berubah sama dengan Istanbul, terus jadi Istanbul kan. Istanbul itu nama yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, artinya ibu kota Islam, Istanbul. Terus datang Kemal Atatürk, diganti menjadi Istanbul, ibu kota Islam. Islam itu nggak tahu apa artinya. Nah, Misr itu istilah Al-Quran. Udkhulu Misra aminin. Masuklah kalian ke Mesir, kalian akan aman, kata Allah. Sedangkan Egypt itu dari bangsa aslinya orang Mesir, yaitu orang Kipti. Dan itulah kebangsaan Fir'aun. Sejak Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir dari bangsa Bani Israel, kaum budak, seorang
revolusioner yang akan menggulingkan pemerintahan Firaun. Akhirnya Firaun membuat sebuah keputusan presiden, aturan baru. Aturannya adalah dia membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatkah kalian nikmatku ketika kalian tinggal di Mesir dulu? Bagaimana Firaun menyakiti kalian, membunuh kalian, membunuh anak-anak laki dan membiarkan perempuan hidup. Sehingga apa yang terjadi? Dalam beberapa waktu kemudian, setelah beberapa tahun peraturan itu diterapkan, akhirnya orang-orang Bani Israel kekurangan laki-laki untuk menjadi pekerja. Mulailah perempuan menggantikan posisi laki-laki, membangun piramid, bekerja di ladang-ladang, menjadi budak. Yang tadinya perempuan hanya di tempat-tempat yang cocok untuk cewek, sekarang malah perempuan menggantikan pekerjaan pria, laki-laki. Kenapa? Karena jumlah laki-laki Bani Israel sudah berkurang gara-gara pembunuhan bayi-bayi laki-laki. Akhirnya Firaun galau. Wah, ini kalau laki-laki Bani Israelnya semakin sedikit, terus siapa yang bakal jadi tentara bayaran? Kan dulu mereka mah budak-budak Bani Israel yang kuat-kuat itu jadi tentara. Jadi tentaranya itu budak. Yang bangun piramid, budak. Yang kerja-kerja di ladang-ladang orang Mesir itu budak. Pekerjaan fisik banyak dilakukan oleh budak laki-laki. Sekarang laki-laki berkurang populasinya. Bingung, galau nih Firaun. Gimana kalau sampai laki-laki Bani Israel habis dalam satu generasi? Sehingga akhirnya Firaun mengganti peraturannya menjadi lebih lunak sedikit. Dia buat peraturan setahun Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki itu akan dibunuh. Tapi setahun lagi dibiarkan hidup. Jadi selang-seling. Setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Dan qadarullah, untungnya Harun, kakaknya Musa, lahir pada tahun ketika anak laki-laki boleh lahir. Sehingga nggak ada kasus Harun dihanyutkan ke Sungai Nil. Padahal dia juga Bani Israel, kakaknya Musa, kakak kandungnya Musa. Dia lahir di tahun yang boleh melahirkan anak laki-laki. Tapi ujiannya, Musa lahir di tahun yang gak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga ketika Musa lahir, ibunya langsung ketakutan, ini anak pasti akan dicari oleh tentara Firaun dan dibunuh. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada ibu Musa. Ilhamnya lewat mimpi yang benar. Wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu ke Sungai Nil. Dan jangan khawatir, kami akan mengembalikannya kepadamu nanti. Ini janji Allah nih. Ini janji Allah. Akhirnya ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel. Benar nggak mimpi itu? Dan ulama Bani Israel banyak yang ahli takbir mimpi, tafsir mimpi. Dan mereka mengatakan itu benar. Bahwa kamu punya seorang anak yang hebat. Mudah-mudahan dialah yang dimaksud dalam mimpi Raja Firaun. Maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Yakinlah sama Allah, Allah akan mengembalikannya kepadamu. Tapi ibu mana yang tega menghanyutkan bayi laki-laki kesayangannya ke sungai yang tidak tahu ujungnya kemana? Kalau sekarang kita lihat Sungai Nil itu melintasi 2 negara. Kalau sungai di Indonesia melintasi beberapa provinsi, ini melintasi negara, Mesir dan Sudan. Makanya Mesir dan Sudan itu disebut sebagai saudara, karena mereka memiliki sungai yang sama. Mereka tumbuh dari air yang sama, yaitu dari air Sungai Nil. Dan Nabi mengatakan Sungai Nil itu salah satu sungai surga yang ada di muka bumi. Di Mesir itu banyak yel-yel Masri was Sudan, Mesir dan Sudan, karena mereka 2 negara yang tumbuh dari air yang sama, yaitu Sungai Nil. Melintasi 2 negara. Ibu mana yang tega menghanyutkan anak bayinya yang sangat luar biasa, yang punya aura Nabi, yang menyenangkan, yang semua orang lihat pasti senang, jatuh cinta kepada bayi itu. Apalagi ibunya sendiri, pasti nggak akan tega banget. Kita jauh dari bayi kita aja udah sedih, padahal cuma jauh kadang-kadang gara-gara umroh, jauh mungkin karena kerja di luar kota, jauh mungkin karena ada perjalanan.
jauh sehari 2 hari aja dengan baik kita udah kangen berat ya. Ibu gitu. Gimana kalau anaknya bukan jauh karena perjalanan keluar kota, tapi benar-benar dihanyutkan dan belum tahu gimana cara baliknya. Coba ibu-ibu bayangin dengan perasaan seorang ibu. Ibu pergi umroh 10 hari. Kangen nggak bu sama anak? Karena anaknya udah nggak bayi ya. Tapi kan kangen. Dan kita tahu kapan kita pulang. Udah lihat jadwal pulangnya tanggal sekian. Dikasih tahu ke keluarga nanti mama pulang tanggal sekian. Itu aja kangennya luar biasa. Gimana kalau belum tahu kapan akan bertemu? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Nah, ibarat kayak di kampung saya di Aceh mah, kayak kejadian tsunami tuh. Ada anak yang hanyut lewat tsunami, terus ditemukan oleh orang di pulau, namanya Pulau Similu. Similu itu daerah Aceh Selatan, Aceh Barat. Hanyut, baru ketemu setelah 15 tahun. Anaknya udah gede, ketemu sama keluarganya lagi gara-gara di sekolahnya jadi sama gitu dengan anak dari keluarga yang selamat. Oh ternyata ini yang dulu hanyut, kirain udah meninggal. Nggak jelas kapan ketemu, bayangin. Kita yang udah jelas saja 10 hari lagi ketemu dengan keluarga kita, itu kangennya luar biasa. Lihatin fotonya di telepon, apalagi kalau di telepon itu nangis karena kangen 10 hari doang. Dan insya Allah pasti akan ketemu, insya Allah. Bayangin ibu Musa menghanyutkan anaknya ke sungai Nil, nggak tahu akan diambil siapa, mungkin juga akan dimakan oleh kuda Nil atau buaya, dan gimana cara baliknya juga nggak ngerti. Ini adalah iman. Nggak logis. Kalau pakai logika kita nggak logis. Makanya ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah namanya. Logika ilmiah mah pakai pikiran, logika robbaniyah mah pakai iman. Allah yang nyuruh kayak gitu. Kalau dulu pakai ilham dalam mimpi, kalau sekarang pakai Al-Quran. Allah nyuruh kita begini, begini, begini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba. Kita bilang, waduh terus saya makan apa? Udah tenang aja, kalau libatin Allah pasti nggak akan kecewa. Kalau kita libatin Allah pasti nggak akan kecewa. Tapi kalau kita nggak ngelibatin Allah, kita akan selamanya dalam keadaan tersesat. Tersesat itu bingung, mengais-ngais kehidupan, tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali fata morgana. Allah bilang lagi misalnya, wala taqrabuz zina. Allah mengatakan lagi misalnya, menikahlah, Rasulullah suruh kita menikah dan seterusnya. Pokoknya kalau ngelibatin Allah nggak akan kecewa aja. Baru-baru ini ada fenomena baru, anak muda nikah di usia dini. Alvin, Arifin, Ilham ya. Sebetulnya bukan baru Alvin yang nikah dini, udah banyak. Cuma mungkin karena anak selebriti terkenal. Dan alhamdulillah keterkenalan itu jadi dakwah, jadi campaign gitu. Tentang nikah muda itu adalah yang terbaik. Karena saya dakwah di dunia anak muda, saya sering memotivasi para jomblo-jomblo fisabilillah untuk segera nikah. Dan ternyata benar, nikah itu kan pilihan Allah. Pacaran itu pilihan kita. Kalau kita pacaran, kemungkinan besar itu kecewa lebih besar daripada menikah. Tapi karena setan membisikkan di telinga kita, dia nakut-nakutin kita. Nanti kalau nikah nggak bisa sekolah, kalau nikah nggak bisa karir, kalau nikah nggak bisa kuliah, dan segala macam. Itu yuwaswisu fi sudurin nas. Nggak usah khawatir. Kalau kita libatin Allah, lantai as. Wala tahzan. Kamu nggak akan kecewa, nggak akan sedih, nggak akan nyesel. Pasti. Justru kalau kita ngikutin kita wala tattabi'u khutuwati syaitan, ngikutin langkah-langkah setan, kita pasti akan kecewa. Nggak mungkin kita merasa beruntung. Akhirnya Ibu Musa setelah konsultasi minta nasihat dari para ulama-ulama Bani Israel, mantap hatinya nih. Ya udah, kalau kayak gini memang maunya Allah. Akhirnya dia bikin semacam keranjang gitu, tabut. Musa ditaruh di dalam keranjang itu, ditutup, dikasih kain biar nggak kedinginan, diselimuti Musanya, ditutup. Kemudian diikat dengan tali, dihanyutkan ke sungai Nil. Latihan dulu, nggak langsung dihanyutin. Pakai tali dulu, diikat ke rumahnya. Dihanyutin, ditarik lagi. Bayi saya gimana? Oh ternyata nggak masuk air. Hanyutin lagi, ditarik lagi. Oh ternyata bayi saya nggak nangis. Nggak langsung dihanyutkan, namanya juga ibu.
Akhirnya yang terakhir dibuka ikatan itu. Sekarang saya akan hancurkan benar nih anak ini. Ya Allah, kata Ibu Musa, tidaklah saya melakukan ini kecuali karena perintahmu, dan saya yakin engkau tidak akan mengecewakan hambamu. Bismillah, dihanyutkan. Dihanyutkan. Begitu dari udah semakin jauh bayi itu hanyut, muncul lagi rasa farigo. Rasa farigo itu kalau dalam bahasa kita rasa nelangsa. Rasa kehilangan yang sangat besar dalam hati Ibu Musa. Kalau tadi mungkin udah mantap, sekarang karena benar-benar anaknya udah pergi, pasti farigo kan ya. Saya ngerasain banget gimana rasa farigon, rasa kehilangan dan jadi benar-benar lemes gitu ketika kita jauh dari anak kita. Ibu-ibu ada yang pernah kehilangan anak? Pernah kehilangan anak? Belum pernah. Saya dulu pernah kehilangan anak, walaupun cuma sebentar. Kehilangan anak walaupun sebentar, cuma beberapa jam aja, itu farigon. Itu rasanya tuh kayaknya roh kita itu udah tercabut. Farigon rasanya roh kita tercabut. Seorang ayah, gimana ibu? Pasti ibu jauh lebih dalam perasaannya daripada ayah. Sehingga Ibu Musa secara manusiawi merasa farigon, seolah-olah jiwanya telah hanyut bersama dengan air Sungai Nil. Jantungnya udah terbawa air Sungai Nil. Nyawanya sudah terbawa air Sungai Nil. Itulah yang dirasakan oleh Ibu Musa. Sehingga dia berkata kepada kakaknya Musa, tetehnya Musa. Kata dia kepada kakaknya Musa, wahai anakku, coba cari berita tentang adik kamu, udah sampai di mana, nyangkut di mana, jangan-jangan dia udah tenggelam. Ibu khawatir sekali tentang keadaan adik kamu. Akhirnya tetehnya Musa lari-lari sepanjang pinggir Sungai Nil, menyusuri Sungai Nil, mencari tahu tentang adiknya Musa kecil. Dicari-cari tahu di mana Musa, ikutin terus Musa hanyut. Dan qadarullah, dengan takdir Allah, ternyata Musa tidak hanyut ke Sudan, tapi hanyutnya masuk ke sebuah selokan. Jadi kalau jalan itu masuk ke gang gitu. Selokan gang yang membawa Musa kepada pemandian keluarga Fir'aun. Coba lihat skenario Allah. Bukannya ditemukan oleh seseorang yang baik hati, yang soleh, di mana nanti dia besar balik lagi kayak cerita Musa nanti pergi ke Yordania, ke Madian. Bukan ditemukan oleh orang soleh, ditemukan oleh orang yang jauh, malah didatangkan kepada musuh. Ini unik nih. Musa dihanyutkan supaya terlindung dari Fir'aun, malah Allah bawa ke istana Fir'aun. Ini unik. Makanya saya bilang, walaupun gak logis, pokoknya kalau kita libatin Allah itu kita gak akan kecewa. Itu bukti gitu. Malah hanyutnya itu ke istana Fir'aun. Sehingga akhirnya ketika beberapa dayang-dayang Fir'aun lagi mandi di depan istana, melihat ada keranjang yang ngapung-ngapung di sungai, dan mereka ambil. Pas dibuka ternyata di dalamnya ada seorang bayi yang tersenyum, namanya bayi kan lagi gitu-gitu tersenyum, dan aura bayi itu semua orang pasti akan senang kepada dia. Calon nabi, dan gak ada nabi yang jelek. By the way, semua nabi itu ganteng. Semua nabi itu ganteng. Gak ada nabi yang cacat, nabi yang fisiknya gak keren, nabi yang misalnya sebutlah matanya julim itu artinya. Nah, semua nabi itu keren-keren, terutama Nabi Yusuf. Musa juga bayi yang luar biasa. Pas ditemukan oleh dayang-dayang, oleh abdi dalamnya Fir'aun, melihat bayi yang luar biasa, gemuk, bayi yang sehat, bayi yang punya aura luar biasa, bercahaya, sehingga orang kalau melihat dia pasti jatuh hati. Akhirnya bayi ini dibawa kepada istri Fir'aun. Ada yang menyebut istri Firaun itu adalah Asia, ada yang mengatakan itu bukan Asia, tetapi istri Firaun yang pertama, nanti Asia masa setelahnya, Allah alam. Yang jelas dibawa kepada istri Firaun. Begitu istri Firaun melihat bayi ini, dia langsung jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke dalam istana. Di istana diperlihatkan kepada Firaun. Dan Firaun, by the way, bukan orang bodoh. Wah, Firaun ketipu tuh. Nggak tahu kalau itu Bani Israel. Enggak. Firaun itu keturunan raja. Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, dan Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 itu istilah bahasa Arab. Firaun kalau bahasa Inggrisnya Ramses. Namanya masing-masing punya. Misalnya
nama Firaun itu misalnya sebutlah Firaun yang pertama itu Amun-Ra yang kelak jadi dewa misalnya, atau Haman itu juga Firaun. Artinya Firaun itu punya banyak nama tapi gelarnya kalau di Indonesia mah Raden gitu, atau Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, di sana mah Firaun I, Firaun II. Artinya karena dia keturunan raja, dia bukan orang bodoh. Dia tahu kalau ini pasti bayi Bani Israel yang dihanyutkan karena takut dibunuh. Dia tahu. Makanya Firaun mengatakan, wahai istriku, aku akan membunuh bayi ini. Tapi istri Firaun itu perempuan yang cerdas, cantik, dan membuat Firaun itu sering gak tega kalau udah main istrinya. Sehingga istrinya mengatakan, ya Firaun, sesungguhnya ini adalah anak yang menyejukkan hati saya. Ya lagian kita belum punya anak. Jadikanlah ini sebagai hibur buat saya. Kata Asia. Sehingga Firaun mengatakan, ya sudah. Nanti kalau kamu udah bosan, saya bunuh. Kata Firaun, kalau kamu udah bosan, nanti saya akan bunuh dia. Sekarang kamu pakai aja dulu. Sekedar jadi hiburan buat kamu. Tetap Firaun gak suka kepada bayi Musa. Karena emang ini calon musuhnya. Sampai akhirnya bayi itu menangis. Ketika bayi itu menangis, akhirnya istana membuat sebuah sayembara. Siapa yang bisa menyusui bayi yang ada di istana, orang-orang anggap itu bayinya istana. Siapa yang bisa menyusui bayi raja, maka dia akan diberikan hadiah emas yang sangat banyak. Mulailah orang audisi. Mantri itu, audisi pengen nyusui Musa. Bayangin itu dengan imajinasi sejarah. Orang audisi, saya bisa, saya punya susu, kebetulan saya baru ngelahirin. Satu persatu ngetes, Musa jadi jurinya. Kalau Musa bilang, kalau aku sih ya yes, nggak tahu Anang gitu ya, nah, itu berarti jadi itu. Ternyata satu demi satu ibu-ibu menyusui Musa, Musa nggak mau, nolak. Udah sampai puluhan ibu-ibu mau menyusui, dia tetap menolak dan tidak mau menyusui dari siapapun. Sampai akhirnya teteh Musa ikut audisi juga. Anak kecil nih, teteh Musa itu mungkin umurnya sekarang sekitar belasan tahun ABG gitu. Usia 13-14 tahun. Ikut audisi. Pas begitu giliran dia, orang-orang istana heran, loh, kamu emang bisa nyusui? Bukan saya. Saya akan tunjukkan satu keluarga yang bisa menyusui bayi ini dan dia orang yang sangat baik. Kalian mau nggak gitu? Tapi teteh Musa ini audisinya giliran terakhir. Udah nggak ada lagi orang setelahnya. Dan keluarga Firaun itu udah putus asa. Akhirnya mereka mau mengikuti saran dari teteh Musa. Ya udah kalau gitu panggil orang itu ke sini. Dipanggillah ibu Musa yang sebenarnya ke istana. Ketika dipanggil ibu Musa kemudian mendekap Musa sambil menitikkan air mata. Ini anak saya, ini anak saya. Allah kembalikan. Dan ketika disusui Musa langsung diam dan menyusui kepada ibunya. Setelah istri Firaun melihat kejadian ini, dia merasa sangat takjub. Akhirnya dia mengatakan, wahai ibu, bawalah semua keluargamu tinggal di istana. Saya berharap kamu bisa menjadi pengasuh bagi anak saya. Dia nggak tahu kalau itu ibu aslinya. Kamu jadi pengasuh bagi anak saya, sepertinya kamu membawa kebaikan, membawa petanda baik buat anak saya. Akhirnya ibu Musa bawa suaminya, bawa Harun, bawa tetehnya Musa, semuanya tinggal di istana. Dan ketemu Musa setiap hari dan bukan di gubuknya lagi, nggak terancam lagi, nggak ada yang akan membunuh Musa lagi. Malah sekarang menyusui bayinya sendiri dibayar pula. Lihat bagaimana kesudahan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu milik orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibah kelak dari bahasa Indonesia akibat. Aqibah artinya akibat. Akibat itu artinya kesudahan. Cuma kita akibatnya beda lagi nih. Bahasa Indonesia makan 90% bahasa Arab. Wal aqibah dan kesudahan lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah haknya orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Coba teman-teman bayangin, kalau ibu Musa nggak mau ikutin cara Allah dengan menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Musa? Kira-kira apa? Kalau ibu Musa nggak ngikutin cara Allah, nggak mau ngelibatin Allah dalam urusannya, pakai cara logika dia sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Musa? Yang paling buruk, dia akan ditemukan dan dibunuh.
paling baik apa? Yang logisnya. Keadaan Musa paling mending kalau tetap menggunakan cara ibunya, nggak dihanyutkan sungai itu, paling mending apa? Jadi buronan seumur hidupnya. Dan tinggal di sebuah gubuk, pindah dari satu gubuk ke gubuk yang lain, dikejar-kejar, harus sembunyi seterusnya, sampai Musa besar, dia harus sembunyi kan? Ini kesudahan kalau ngikutin logika. Susahnya lama gitu. Tapi kalau ngikutin cara Allah, susahnya sebentar, tapi kesudahannya nikmat. Kayak gitu sunnatullah. Kalau kita ikut cara kita, mungkin menurut kita mudah, tapi susahnya itu nggak ada kesudahannya, terus saja susah. Itu cara kita. Dalam bekerja, dalam berkeluarga, pokoknya dalam hidup. Kalau kita pakai cara sendiri, mungkin menurut kita itu yang paling gampang. Tetapi susahnya nggak berkesudahan. Terus saja dalam keadaan susah, bingung. Tapi begitu kita ikut cara Allah, susah awalnya memang. Dan kesannya kayak nggak mungkin, aneh, unik, mustahil. Ini awalnya kelihatan seperti itu. Tapi yakinlah, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan itu milik orang yang bertakwa. Akhirnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Itu janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak pernah dia duga-duga, kejutan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memaafkan kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Itu janji Allah. Makanya saya bilang, kalau kita melibatkan Allah, kita nggak bakal kecewa. Yakin dengan kalimat sederhana ini deh. Kalau perlu tuh jadiin status tuh. Saya ngeposting itu di Instagram. Saya jadikan itu status di nomor handphone saya. Siapa yang melibatkan Allah nggak akan kecewa, yakin. Tapi kalau nggak ngelibatin Allah, pasti tidak akan ada kesudahan dari kesusahannya. Susah terus. Makanya saya ngebayangin, untung ya Ibu Musa mau ikut cara Allah, sehingga akhirnya endingnya happy ending gitu. Ketemu dengan bayinya, tinggal di istana, dibayar pula. Coba. Nggak lagi terancam, nggak ada lagi yang akan membunuh Musa. Itu ending yang luar biasa gara-gara ittaqullah, ikut cara Allah. Tapi kalau nggak ikut cara Allah, pasti selamanya dalam keadaan sembunyi, miskin, dan terancam. Harus sembunyi, susah-susah. Rumah ini kayaknya udah nggak aman nih, pindah lagi ke rumah yang lain. Nggak aman, pindah lagi. Terus aja jadi buronan. Udah gitu miskin pula, karena kerjanya pasti nggak tetap. Yang lebih berat lagi, secara perasaan nggak aman, akhirnya terancam terus-menerus, hidup nggak enak. Tapi begitu ikut cara Allah, Allah kasih kemudahan demi kemudahan. Tapi setelah Allah uji dulu nih, namanya ibtila, diuji dulu sama Allah. Kayak kita misalnya hijrah, saya tinggalkan pekerjaan saya yang syubhat, yang haram. Jangan berpikir kalau ibu bapak tinggalkan pekerjaan yang haram, langsung dapat rezeki yang berlimpah. Enggak. Alurnya tuh nggak kayak gitu. Alurnya, begitu kita taubat, begitu kita hijrah, Allah uji dulu. Allah pengen lihat, kita serius nggak sih dengan taubat kita? Serius nggak sih dengan hijrah kita? Allah uji dulu. Bilal, begitu masuk Islam, nggak langsung enak, nggak langsung merdeka, disiksa dulu. Kayak gitu alurnya. Orang sering nggak ngerti alur, sehingga begitu dia hijrah, hidupnya susah, dia bilang, ternyata saya udah hijrah, hidup saya kok makin susah. Apa maunya Allah dari saya? Dia nggak ngerti alur yang Allah buat, sunnatullah. Bilal itu begitu masuk Islam nggak langsung dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan, enggak, ngelewatin fase ujian dulu, fase ibtila.
Setelah Allah sudah melihat kesungguhan dari iman kita, maka nanti kita akan sampai kepada fase pertolongan, disebut dengan fase tamkin. Jadi dalam hidup itu ada dua fase. Nabi juga ngelewatin itu. Ada fase ibtila, ada fase tamkin. Fase ibtila, fase ujian. Allah pengen lihat iman kita benar nggak nih. Kalau udah ngelewatin fase ini, dan Allah yang membuat durasinya berapa lama, kita nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Kita ikutin aja fase itu dengan sabar. Setelah melewati fase ibtila, nanti kita akan sampai kepada fase tamkin, fase pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melewati fase ibtila, tugas kita hanya bersabar. Tapi saya udah bersabar setahun, jangan menetapkan waktunya, karena menetapkan waktu itu bagian dari mengeluh dan tidak sabar. Saya udah 2 tahun kayak gini, udah 3 tahun kayak gini. Nabi Ayub 17 tahun. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah itu fase ibtila. Baru setelah hijrah ke Madinah, fase tamkin, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Jadi bukan kita yang menetapkan berapa lama, tetapi tugas kita adalah husnuzan kepada Allah sambil bersabar. Insya Allah kita yakin akan sampai kepada era tamkin, fase kemenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibu Musa kembali bertemu dengan bayi tercintanya, tinggal di istana. Sampai Musa menjadi anak yang dewasa dan gagah. Sampai dia menjadi anak yang gagah itu hidupnya di istana dan menggunakan semua fasilitas istana. Baru nanti Allah kasih lagi ujian berikutnya. Musa membela orang Bani Israel dan membunuh orang Kipti. Lalu gara-gara itu dia jadi buronan lagi, lari ke Yordania. Dulu namanya Madian, sekarang namanya Yordania. Lari ke Yordania, di sana diuji lagi dengan kelaparan. Ketemu cewek cantik, solehah, nikah di Yordania. Jadi mengakhiri masa jomblonya di Madian, di Yordania. Udah nikah di sana, punya anak, terus menjadi orang yang sukses, balik lagi ke Mesir. Barulah terjadi revolusi yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan lewat mimpinya Firaun, yang kita kenal dengan adegan terbenamnya Firaun di dalam Laut Merah. Jadi siapa yang melibatkan Allah gak akan kecewa. Dan urusan kalau Allah udah terlibat di dalamnya itu jadi mudah. Urusan mudah kalau nggak ada Allah itu susah. Urusan susah kalau ada Allah itu jadi mudah. Makanya Umar bin Khattab percaya banget dengan statement ini, dengan kalimat ini, sehingga Umar pernah bilang, "Ya nafsi, idza daqat 'alaikid dunya, fala taquli ya rabbun 'indi hammun kabir, faquli ya hammun 'indi rabbun kabir." Wahai jiwaku, kalau dunia terasa sempit bagimu, jangan pernah engkau mengatakan, "Ya Rabbi, saya punya masalah besar." Tapi katakanlah, "Wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar." Itu kata Umar bin Khattab. Kalau punya banyak masalah, jangan bilang, "Ya Allah, saya punya masalah besar." Tapi bilang, "Wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar." Sehingga urusan-urusan Allah maha besar. Allah ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Terus Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Khalaqa sab'a samawati tibaqa. Afara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adabin alim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah tanya di dalam Al-Quran, kalau air kalian kering, siapa yang menurunkan hujan? Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah menciptakan kalian dari rahim ibu kalian, kemudian diberikan bagi kalian pandangan dan pendengaran? Wallah.
Siapa yang telah menjadikan bumi itu mudah untuk kalian hidup? Huwallah. Seandainya kalian tinggal di planet yang lain, mungkin tidak akan mudah buat kalian. Tapi Allah pilih bumi untuk kalian. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan langit yang berlapis-lapis? Huwallah. Artinya, urusan yang besar, penciptaan langit dan bumi ini kan urusan yang besar nih. Bagi Allah, kun fayakun. Ringan, gampang itu bagi Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Urusan yang besar mudah bagi Allah. Urusan yang rumit gampang bagi Allah. Lihatlah penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya siang dan malam. Sesungguhnya pada hal itu ada bukti-bukti bagaimana Allah itu maha kuasa. Bagi orang yang berfikir, orang yang yatafakkarun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Banyak urusan di muka bumi itu rumit sekali, tetapi bagi Allah mudah banget. Bagi kita jangankan menciptakannya, mempelajarinya aja rumit. Belajar tentang anatomi tubuh manusia itu rumit. Belajar biologi itu rumit. Jadi dokter itu rumit ilmunya. Nggak semua orang bisa jadi dokter. Hanya orang-orang yang punya kecerdasan yang bisa jadi seorang dokter. Mempelajari sains, teknologi itu rumit. Padahal semua itu bukan Allah belajar, tapi Allah menciptakan untuk kita pelajari. Kita belajar aja susah, apalagi menciptakan. Itu bukti. Urusan yang susah di tangan Allah itu jadi mudah. Urusan mudah di tangan kita itu jadi susah. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah suruh kita untuk memelihara. Itu aja susahnya minta ampun. Allah menciptakan anak kita, Allah menciptakan bayi-bayi kita, tapi kita cuma disuruh memelihara. Itu aja kita ngeluh. Makanya urusan yang gampang, kalau diserahkan ke manusia, jadi susah, jadi rumit. Tapi urusan yang rumit dan susah, kalau diserahkan kepada Allah, jadi gampang. Sehingga, kalau kita pengen urusan kita gampang, libatkan Allah dalam urusan kita. Semuanya jadi mudah. Allah SWT pasti nggak akan ngecewain kita. Contoh lain, selain ibu Musa, sekarang ada ibu Ismail. Kalau tadi kan ibu Musa, sekarang ibu Ismail. Kalau ini kita tahu namanya Siti Hajar. Saya mau tanya, Siti Hajar orang mana, Bu? Siti Hajar orang mana? Orang kebun jeruk? Orang Mesir. Siti Hajar itu bukan budak Mesir, Bapak Ibu. Siti Hajar itu putri Raja Mesir di zaman Ibrahim. Bukan raja di zaman Musa. Sama Firaun juga, cuma Firaun yang berbeda. Jadi Hajar adalah putri Raja Mesir yang paling cantik, yang paling baik dan pintar. Bukan budak Mesir yang warna hitam atau apa gitu, enggak. Ini riwayat yang lemah, riwayat yang paling terbaru dari penelitian para ulama. Siti Hajar itu cantik, pintar, dan dia adalah anak raja. Raja itu punya banyak putri. Kemudian salah satu putri terbaiknya itu diserahkan kepada Ibrahim untuk nyantri ceritanya. Jadi karena raja ini terkesima dengan ilmu Ibrahim, kebijaksanaan Ibrahim, akhirnya dia bilang, wahai Ibrahim. Panggilan bahasa Ibraninya Ibrahim. Jadi bahasa Inggris Abraham. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Ibrahim atau Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu ini orang yang banyak ilmu, orang yang bijaksana, boleh nggak saya nitip putri saya belajar kepadamu? Private, tinggal bersama kamu, ikut ke Palestina bersama kamu. Kata Ibrahim, boleh. Hajar masih kecil, masih ABG, ikut bersama Ibrahim ke Palestina. Dan Ibrahim waktu itu udah punya istri namanya Sarah, dan Sarah ini istri Ibrahim terkenal perempuan paling cantik di muka bumi. Kalau dari laki-lakinya itu ada Yusuf, kalau perempuan itu Sarah. Cantiknya itu cantik mukjizat, bukan cantik manusia. Sampai di Palestina, Ibrahim dan Sarah sudah usia 80 tahun, nggak punya anak. Akhirnya Sarah bilang, ya Ibrahim, kenapa tidak menikah lagi aja? Aku khawatir
kasihan kalau kamu meninggal nggak ada yang meneruskan dakwah, karena aku tidak bisa memberikan anak, nikah lagi aja wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, aduh nikah sama siapa ya? Udah kamu aja yang pilih, kata Ibrahim. Sarah terus milih yang terbaik, bukan milih yang jelek. Wah, mentang-mentang mau cari madunya, boleh ya? Yang jelek dan nggak bisa bersaing sama saya gitu ya. Dia pilih yang terbaik. Kata Sarah, gimana dengan Hajar? Kata Ibrahim, dia perempuan yang soleha. Dia udah banyak belajar kepada saya. Akhirnya nikahlah Ibrahim dengan Hajar. Baru nikah, Allah karuniai dari pernikahan Ibrahim dan Hajar ini seorang anak, Ghulamun Halim, anak yang sangat penyabar, yaitu Ismail. Begitu Ismail lahir, tetangga banyak yang ngomong gini, wah Ismail ganteng ya, kayak ibunya cantik. Kan bikin Sarah jadi ilfil ya, jadi baper kan ya. Tadi mah ikhlas gitu. Tapi begitu tetangganya ngomongin kayak gitu, jadi kayak manas-manasin, ngomporin. Akhirnya Sarah lama-lama baper juga tuh. Sama kayak ada seorang ustadz di daerah Cirebon di Jawa Barat. Istri pertamanya bilang ke suaminya, Kang, nikah lagi aja biar punya anak. Maaf saya nggak bisa ngasih anak buat Akang. Akhirnya nikah dengan santrinya. Ini mirip dengan cerita Hajar. Nikah dengan santrinya. Yang menyiapkan hari pernikahan itu istri pertama, gaun pengantin istri pertama, kemudian kamar pengantin istri pertama yang nyiapin. Tapi begitu lahir anak, tetangga ngomong, wah istri pertama pintar masak ya, mulai nih baper. Wah anaknya ganteng ya kayak ibunya, anaknya pintar ya kayak ibunya. Terus aja tetangga ngomong kayak gitu. Lama-lama istri pertama nggak kuat. Akhirnya istri pertama minta ke Pak Kiai ini untuk pisah rumah, pisah pesantren. Itulah yang terjadi pada Sarah dan Hajar. Sehingga akhirnya Sarah bilang, saya udah gak kuat satu rumah dengan Hajar. Bukan Sarah gak soleha, tapi ini urusan dari luar rumah nih, tetangganya yang ngomporin. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada Ibrahim membawa Hajar ke tempat yang jauh, yang dulu namanya Bakkah, kemudian namanya Makkah. Bawa nih, ya Hajar, ayo kita hijrah ke suatu tempat yang ada di sebuah lembah. Hajar nggak protes, kemana Kang, kemana Mas, nggak sama sekali. Sami'na wa ata'na, ikut aja. Jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Palestina Mekah itu kalau naik pesawat 2 jam, sekitar 1000 kilo, 1500 kilo. Palestina Mekah 1500 kilometer kurang lebih, 2 jam naik pesawat. Kalau sekarang 1500 kilo itu kemana? Kalau ke Surabaya itu kurang lebih 700, kalau dari Jakarta berarti sekitar 900 kilo. Berarti pulang balik ke Surabaya kurang lebih. Bayangin jalan kaki, berapa bulan tuh? 2 bulan baru sampai. Hajar nggak pernah protes, ikutin aja. Nggak pernah nanya, Ibrahim kita kemana sih kok nggak sampai-sampai? Malah nggak ada mall lagi, nggak ada rest area lagi kan ya. Bersangat itu sepanjang jalan, nggak pernah protes. Itu Hajar. Solehah, ikutin aja. Gak pernah bilang Ibrahim, nggak bisa ya yang dekat-dekat aja, ngapain sih harus jauh-jauh amat? Udah tenang aja, saya juga nggak akan ganggu-ganggu Sarah. Nggak, ikutin aja Ibrahim. Sampai setelah 2 bulan perjalanan, sampailah mereka di sebuah lembah yang tandus. Biwadin ghairi dzar. Kata Allah, di dalam sebuah lembah yang tidak ada sama sekali pohon yang bisa tumbuh di sana. Ketika sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim bilang kepada Hajar, ya Hajar, inilah tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tinggal di sini. Hajar melihat ke sekeliling. Wah, tempatnya nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada pohon. Pohon padang pasir aja nggak mau tumbuh, apalagi manusia gitu. Tapi Hajar, sami'na wa ta'na, oh iya di sini, ya udah ikut. Tinggal di situ. Baru 2 hari tinggal di situ atau 3 hari tinggal di situ, Ibrahim dapat perintah untuk meninggalkan mereka dan balik ke Palestina. Coba bayangin. Perjalanan 2 bulan, belum juga istirahat, ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus, nggak ada handphone, jadi nggak bisa telepon-teleponan, nggak ada kendaraan yang cepat, tapi mau ditinggalkan bersama dengan bayinya balik ke Palestina dan nggak tahu kapan akan kembali lagi ke Mekah. Kira-kira ibu kalau digituin gimana bu? Gimana bu? Kalau digituin?
pasti kita akan bilang pergilah untuk selama-lamanya ya. Nggak perlu lagi kembali. Saking khawatirnya kita ditinggalkan seorang diri. Padahal mungkin ditinggalkan di sebuah rumah, kemudian juga udah ada penghasilan tetap dari pensiun. Bayangin ini ditinggalkan, nggak punya rumah, nggak ada kehidupan. Tapi hajat, baiklah sami'na wa ata'na. Begitu Ibrahim mau pergi, baru Hajar mulai khawatir dan nanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Hajar mulai khawatir nih. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Ibrahim nggak jawab, diam aja, jalan lagi. Begitu Ibrahim makin jauh, Hajar ganti pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Lalu Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Allah. Begitu Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Allah, coba perhatikan kalimat Hajar berikutnya. Ini penting banget nih. La yudayyi'anallahu idzan. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan kami. Pasti. Maka Allah tidak akan mengecewakan kami. Maka pergilah wahai Ibrahim. Ini iman. Inilah yang dikatakan Hajar, sehingga Allah nggak akan mengecewakan Hajar. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, ya ini perintah Allah. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan mengecewakan kami. Berangkatlah wahai suamiku. Pergi Ibrahim. Dan kita tahu kemudian ada adegan Hajar naik bukit Safa, bukit Marwah, cari air buat bayinya. Tiba-tiba malaikat Jibril turun memberi air kepada bayinya, bukan satu gelas, tetapi satu sumur yang tidak berhenti airnya sampai hari ini. Itulah makhraja, jalan keluar, kemudahan. Bayangin kalau Hajar protes. Selamanya Hajar tinggal di Palestina dalam keadaan ribut dengan Sarah. Dan mungkin rezekinya juga seret, pas-pasan. Tapi begitu Hajar ikut cara Allah, dan dia yakin ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yakin Allah tidak akan mengecewakannya dan Allah Maha menepati janji. La yukhliful mi'ad. Ini yang saya maksud. Libatkan Allah dalam urusan kita. Kita nggak akan kecewa. Itu yang dimaksud dengan keep the faith. Tetap yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kedua. Contoh Siti Hajar. Sehingga Allah beri dia air Zam-Zam. Air yang kalau orang butuh sedikit, keluar sedikit. Kalau orang butuh banyak, keluar banyak. Berkah. Bayangin, Mekah itu kalau lagi musim haji, jumlah jamaah haji itu bisa lebih dari 3 juta orang. Dan 3 juta orang itu dalam satu waktu sholat, kalau pergi ke masjid pasti minum air Zam-Zam kan? 3 juta orang minum air Zam-Zam serentak coba dalam satu hari. Belum lagi bawa pulang ke kamar hotel, satu botol aqua gede. Saya suka kalau umrah itu pergi ke masjid bawa botol aqua, pulang ke hotel dibawain air Zam-Zam. Sehingga di hotel air aquanya nggak pernah minum, pasti air Zam-Zam yang diminum. Belum lagi ketika pulang ke negerinya masing-masing, rata-rata membawa minimal 5 liter air Zam-Zam, 3 juta jamaah haji. Tapi air Zam-Zam nggak pernah kurang, nggak pernah kering. Dan yang lebih unik, ketika musim haji selesai, yaitu bulan Muharram, tetapi visa belum dibuka. Visa untuk umrah belum dibuka, haji udah selesai, sehingga Mekah menjadi sepi. Orang kalau tahu di Mekah waktu itu bulan Muharram itu bisa cium Hajar Aswad setiap putaran, saking sepinya Mekah. Tapi walaupun Mekah itu sepi, air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Coba lagi. Mereka kan kalau lagi butuh banyak keluar banyak, kalau butuh sedikit keluar sedikit. Harusnya kalau lagi 3 juta orang keluarnya banyak, begitu orang pada pulang kan banjir tuh, karena dia keluar terus. Nah, dia mah tahu banget kebutuhan makhluk. Ini namanya berkah. Rezeki yang berkah itu gitu. Lagi sakit ada aja. Lagi nggak sakit ya segitu aja. Bukan banyak berlimpah. Bukan. Begitu butuh ada. Itu rezeki yang berkah. Kalau kita mah nggak mencari rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Padahal yang banyak itu belum tentu berkah. Kalau rezeki yang berkah mah jangan lihat, aduh saya mah nggak punya tabungan, saya mah nggak punya jaminan apa-apa, jaminan kesehatan atau apa. Sedangkan pendapatan saya mah segini-segini aja. Cuman sih halal. Iya sih memang halal, tapi kan nggak banyak penghasilannya. Teman saya yang nggak halal-halal amat, dia punya tabungan ratusan juta. Jadi kalau sakit dia gampang, ada uang. Tenang, Allah bersama orang-orang yang melibatkan dia dalam hidupnya. Kalau ada Allah mudah, yang susah jadi mudah. Kalau nggak ada Allah, yang mudah jadi susah. Itu aja yang kita jamin.
yang kita yakini. Sehingga akhirnya Hajar menjadi nenek dari semua orang yang ada di kota Makkah. Muncullah peradaban yang sekarang menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Ini contoh gimana kalau kita melibatkan Allah itu nggak akan kecewa. Yang terakhir satu lagi contoh kalau ngelibatin Allah nggak kecewa. Seorang ibu, ini kejadiannya mungkin bukan sejarah, kisah nyata di Mesir ketika saya masih kuliah di Mesir. Ada seorang ibu janda, suaminya meninggal dalam keadaan miskin, nggak punya warisan apa-apa. Dan dia punya anak bayi, anak pertamanya masih bayi. Dalam keadaan miskin, fakir, sendiri, janda, nggak punya keluarga, keluarganya jauh-jauh gitu. Suatu hari Allah menguji ibu ini dengan anaknya sakit, panas tinggi. Karena memang beliau kerjanya juga serabutan, nggak jelas. Kadang membantu di rumah tetangga, kadang jualan jadi kuli pasar di pasar gitu. Kadang hanya sekedar ngajar ngaji, itu juga nggak mentarif karena terserah mereka mau dibayar apa enggak gitu. Jadi nggak jelas pekerjaannya. Seorang ibu yang soleha. Tiba-tiba Allah memberikan ujian sakit anaknya pas dia lagi nggak ada duit. Kalau sakit pas lagi ada sedikit tabungan masih bisa ke apotek beli obat yang walaupun generik gitu ya. Ini pas lagi nggak ada duit banget, pas sakit anaknya. Kayak gitu Allah menguji. Akhirnya jangankan untuk beli obat, untuk makan aja hari ini belum punya uang. Akhirnya ibu ini bingung, ini gimana nih, minjam ke tetangga, nggak ada yang bisa minjemin. Takdir Allah, nggak ada yang meminjamkan uang. Akhirnya ibu ini mondar-mandir bingung, gimana cara mengobati anak saya. Nangis seharian. Akhirnya anaknya cuma dikompres, diminumin air, dikompres, diminumin air putih. Sampai malam, anaknya udah berhenti menangis karena udah seharian menangis, capek. Anaknya tidur masih dalam keadaan panas tinggi. Kayak pingsan gitu. Bayangin gimana hancurnya hati seorang ibu ketika bayinya sakit tapi nggak bisa diapa-apain. Gimana perasaan seorang ibu? Dalam kondisi gitu tuh iman gampang sekali untuk goyah kan ya. Tapi dia yakin sama Allah. Udah ikhtiar semaksimal yang dia bisa tapi nggak ada jalan. Jam 12 malam, jam 1 malam, anaknya tidur. Kemudian ketika anaknya udah tidur karena capek menangis, ibu ini berwudu, kemudian dia bentangkan sajadah, dia sholat 2 rakaat. Sholat mengadu kepada Allah. Dia sholat dalam 2 rakaat, dalam sujud dia berdoa kepada Allah, selesai sholat dia berdoa, ya Allah, saya tahu engkaulah yang memelihara setiap hambamu, dan sekarang anak saya sakit, saya yakin engkau tidak akan mengecewakan saya. Ya Allah, berilah jalan keluar untuk kami, ya Allah. Saya nggak tahu lagi harus seperti apa. Saya nggak punya biaya untuk ngobatin anak saya. Dia curhat sama Allah. Selesai dia sholat jam 1 malam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya. Ini masuk koran Mesir nih, majalah Mesir, saya baca. Ada yang ngetuk pintu rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu, ternyata seorang dokter datang ke rumahnya. Kata dokternya, Bu, mana anak ibu yang sakit tadi? Ibu ini masih kaget, nunjuk ke dalam. Dokternya langsung masuk, meriksa, udah selesai diperiksa. Kemudian dokternya ngasih resep obat. Ibu, ini resep obatnya, silakan segera beli ke apotek. Karena anak ibu harus cepat diberikan obat, khawatir membahayakan dia. Sekarang saya harus pulang, udah jam 1 malam, silakan menebus obatnya dan biaya dokter. Dokternya minta biaya. Ibu ini kaget. Dokter, saya nggak punya uang. Kata dokter, terus kalau nggak punya uang ngapain ibu telepon saya jam 1 malam? Makin bingung ibunya. Dokter, saya nggak pernah telepon siapa-siapa. Di rumah saya tuh nggak ada telepon. Kata dokternya, dibuka lagi kertas alamat. Ini bukan alamat ibu yang ngomong di telepon tadi. Pas dibaca, iya ini alamat saya. Terus tadi laki-laki yang telepon saya mana? Nggak ada laki-laki di rumah saya, cuma saya dengan anak saya. Dokternya mulai curiga. Akhirnya dokternya duduk, nanya, ibu apa yang terjadi? Ngapain tadi ibu? Ternyata kata dia jam 1 malam ketika dokter lagi dapat terima telepon, si ibu ini lagi nelfon langit. Dia lagi menghubungi
Allah. Dan Allah dengan caranya yang Allah alam nggak terbukti sampai sekarang pakai apakah malaikat yang nelpon atau seseorang. Allah alam, itu mau urusan Allah. Yang penting ketika ibu itu sedang menghubungi langit, maka si dokternya dapat telepon bahwa ada seorang anak bayi sedang sakit, ini alamatnya, dan segera datang. Si dokter ini langsung datang. Mendengar cerita ibu ini, dokter ini kemudian menangis, geleng-geleng kepala, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya dokternya jadi simpatik, mau masuk lagi ke kamar, diperiksa lebih serius lagi, langsung keluar, cari obat di apotek, dia tebus sendiri, dia biaya sendiri, balik lagi ke rumah, kemudian dikasih lagi uang belanja untuk 1 bulan ke depan. Sejak saat itu, ibu ini mengajar ngaji anak dokter dan dikasih gaji lebih dari yang biasanya, sehingga ibu ini dipelihara oleh Allah SWT dan punya penghasilan tetap. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Yakinlah sama Allah. Melebihi keyakinan kita kepada makhluk. Kita boleh ikhtiar apa aja yang halal, tapi jangan ngecewain pemilik alam semesta. Karena kalau dia kecewa, dia akan tutup semua jalan buat kita. Kalau dia riba, dia akan buka semua jalan walaupun manusia berusaha untuk menutupinya. Maka pertanyaan besar yang tadi saya sebutkan di awal, gimana cara melibatkan Allah? Gimana cara melibatkan Allah? 2 caranya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. 2 caranya, sabar dan sholat. Gimana cara sabar dan sholat, Ustaz? Ini pembahasan khusus, panjang. Mudah-mudahan next suatu saat kita akan membahas itu. Tapi akan mudah urusannya kalau kita banyak curhat ke manusia. Itu salah. Kalau kita mau mudah urusannya, jangan mengeluh. Sabar. Karena sesungguhnya innaman nasru ma'as sabri, kata Nabi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama dengan sabar. Dan inti dari sabar itu adalah jangan mengeluh. Terima. Baik mengeluh kepada manusia, apalagi mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh pada manusia itu hanya mengeluhkan masalah aja. Sedih aja, komplain aja, itu mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh kepada Allah, mempertanyakan takdir. Apa lagi maunya Allah? Apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, kok begini? Kok engkau tega? Engkau maha adil, tapi kok saya diperlakukan kayak gini? Itu ngeluh kepada Allah. Kalau ngeluh ke manusia tuh, aduh hidup saya begini, begitu. Ini ngeluh kepada manusia. Dan itu tidak akan mendatangkan pertolongan sama sekali. Ista'inu bis sabri. Yang kedua, sholat. Begitu ada masalah, sholat. Begitu ada masalah, sholat. Sholat apa Ustaz namanya? Boleh disebut sholat hajat, boleh disebut sholat mutlak. Bebas, pokoknya sholat aja. Sebutannya itu mah urusan fikih. Karena sebutan itu adalah tajdid dari para ulama, bukan dari ayat, bukan dari hadis. Pokoknya sholat sunnah mutlak aja. Termasuk sholat wajib juga menjadi sholat penolong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi kata para sahabat, Annan Nabiyya idza hasibahul amru fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah dikit, sholat. Dan Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun garam. Mintalah kepada Allah walaupun garam. Misalnya ibu-ibu nih, mau masak. Sebelum masak, aduh saya pengen masak yang istimewa buat suami saya. Sholat. Masak semaksimal yang kita bisa, kemudian sholat. Ya Allah, mudah-mudahan masakan saya enak dan nanti dan nanti suami saya mau memakannya. Pokoknya ada masalah sedikit, sholat. Sampai masalah, kenapa sholat? Saya lagi ada jerawat, sholat. Jerawat, sholat. Nggak ada garam, sholat. Masalah sepele apapun, sholat. Sampai Nabi mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan kebaikan, walaupun sekecil apapun, zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadikan sholat itu sebagai hobi kita. Ada masalah dikit, sholat. Ada masalah dikit, sholat. Minta sama Allah. Dan jangan mengeluh. Dengan begitu nanti suatu saat saya akan menjabarkan gimana cara sholat ini bisa mendatangkan pertolongan.
how-to-nya, teknisnya, fikihnya, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang karena keterbatasan waktu. Intinya hari ini adalah motivasi dulu. Motivasi kata kuncinya satu aja. Siapa yang melibatkan Allah nggak akan kecewa. Kalau mau ditambah, karena di tangan Allah urusan yang besar menjadi mudah, urusan yang besar menjadi kecil, urusan yang susah menjadi mudah. Di tangan manusia urusan kecil menjadi besar, urusan mudah menjadi susah. Maka siapa yang melibatkan Allah tidak akan kecewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Masih berapa menit? 10 menit lagi. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Hanan yang telah memberikan yang pada iya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, mungkin ada yang mau berdiskusi, tanya jawab dari ikhwan ataupun akhwatnya. Tidak ada? Rupanya udah paham semua sepertinya. Sudah paham semua kayaknya, udah nggak ada tanya jawab. Baiklah, kalau memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya sangat baik sekali hari ini, namun ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ini tergolong pengalaman pribadi saya. 2 tahun belakang ini saya mulai hijrah, mulai mengikuti syariat Islam. Namun ada satu hal yang mengganggu saya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang tua kita ataupun keluarga kita agar mereka tidak lagi melakukan riba. Bagaimana cara kita? Sedangkan saat kita memberitahu itu, kita selalu dibantah dan malah dengan perubahan kami ini, kami sering dianggap sesat. Padahal yang kami lakukan hanya mengikuti hadis sahih dan Al-Quran. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaannya kurang lebih tentang bagaimana cara memahamkan keluarga kita, orang tua atau siapapun tentang sebuah kesalahan yang mungkin masih mereka lakukan. Dalam hal ini kasusnya mungkin bab riba ya teh, riba ya mbak. Ya, sebetulnya itu sama aja dengan kita berdakwah kepada yang lain, menggunakan etika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kepada orang lain saja, dakwah itu kan intinya ta'liful qulub. Dakwah itu adalah membujuk hati, itu inti dari dakwah loh ya. Ta'liful qulub, membujuk hati, itu inti dari dakwah. Bukan ikrah, bukan paksaan, bukan doktrin, tapi membujuk hati. Karena orang hatinya kalau udah terbujuk gampang pahamnya. Kalau hati tidak terbujuk nggak akan paham. Sehingga karena memang inti dari dakwah itu ta'liful qulub, membujuk hati, maka yang paling didepankan dalam dakwah itu adalah akhlak. Akhlak itu nomor 1 dalam dakwah, bukan ilmu. Ilmu itu nomor 2, nomor 1-nya akhlak. Karena tanpa akhlak, walaupun ilmunya banyak, orang akan lari dari kita, bukan malah mendekat kepada kita. Kadang tanpa ilmu, tapi punya akhlak, orang akan mendekat kepada kita. Sehingga dengan mendekat kepada kita, mungkin kita nggak bisa ngajarin Islam kepada dia, tapi bisa kita mengajak dia kepada seorang ulama yang belajar Islam bersama-sama. Jadi, akhlak yang paling penting. Kalau kepada orang lain saja, kita dituntut berbuat akhlak yang paling baik, maka bagaimana lagi orang
orang tua kita. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika awal-awal berdakwah di Mekah itu bukan hanya menghadapi orang yang makan riba, Mbak, tapi menghadapi orang yang menyembah selain Allah. Coba, riba dengan syirik lebih besar mana dosanya? Walaupun sama-sama dosa besar ya, sama-sama min kabair di antara dosa-dosa besar, tapi kan syirik itu satu-satunya dosa yang kalau orang mati dalam keadaan itu nggak akan diampuni ya. Seberapapun dosa riba, iya sya yu'adzibhum wa iya sya yaghfir lahum. Kalau Allah mau, Allah ngampunin. Tetapi bukan berarti meremehkan. Kalau syirik saja, orang yang syirik saja Rasulullah mendakwahinya dengan cara akhlak yang mulia, apalagi orang yang melakukan dosa riba. Kalau kepada orang lain saja Nabi berakhlak mulia, apalagi orang tua. Jadi kita boleh ngasih ayat, ngasih hadis, tapi kalau akhlak kita belum bisa membujuk hati mereka, ayat dan hadis itu hanya selintas di dalam pikiran mereka. Makanya dakwah itu intinya adalah fannun li ta'lifil qulub, itu kata ulama. Akhlak itu adalah seni memikat hati. Itulah dakwah. Dakwah itu intinya seni memikat hati. Bukan dalil-dalil sahih. Dakwah itu bukan dalil-dalil sahih. Kalau dalil-dalil sahih itu bukan dakwah, taklim teh. Tarbiyah itu dalil-dalil sahih. Ketika kita mengajar begini, kita menyampaikan hadis-hadis sahih. Tapi dalam dakwah, nomor satunya bukan hadis sahih. Karena walaupun kita sampaikan ayat itu kurang sahih apa coba? Kalau hadis masih ada yang sahih, ada yang dhaif kan ya? Kalau ayat, jelas-jelas ini firman Allah gitu. Kenapa nggak diterima? Bukan bab ayatnya sahih apa enggak? Akhlak kita dalam menyampaikan. Dan diantara akhlak dalam berdakwah itu adalah sabar. Itu diantara akhlak dalam berdakwah. Sabar, sabar, sabar. Jadi mudah-mudahan Mbak nanti bisa lebih bersabar kepada orang tua. Jangan terpancing, apalagi emang resiko menjadi dai itu akan dihujat. Jangan gara-gara mereka menghujat kita, kemudian kita menjadi pundung fi sabilillah. Apa pundung fi sabilillah? Tidak mau lagi menasehati, tidak mau lagi berdakwah, tidak mau lagi dekat sama orangnya, menjauh, uzlah, dan seterusnya. Enggak. Udah aja berakhlak mulia kepada mereka, sambil mendoakan mereka dalam setiap doa kita. Jangan lupa, siangnya kita dakwahin, malamnya kita doain. Dan insya Allah kalau orang tua pasti didoain ya. Cuman hidayah di tangan Allah SWT. Makin dia memusuhi kita, makin kita harus baik sama dia. Dan suatu saat nanti juga saya akan berkisah tentang bagaimana dakwah akhlak itu efektif yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Termasuk saya sendiri mempraktekkan dakwah selama di Bandung sampai anak-anak geng motor mau berhijrah. Itu bukan dengan dalil sahih, tapi dengan akhlak. Di antara akhlak itu adalah bilisan qaumi, dengan bahasa kaumnya. Bukan dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita aneh, ente. Kalau bahasa kaum yang saya dakwahin itu anak muda, lo buah. Kalau bahasa kita sholat istiqoroh. Kalau bahasa mereka sholat galau. Kalau bahasa kita sholat hajat. Kalau bahasa mereka sholat request. Kalau bahasa kita menikah. Kalau bahasa mereka mengakhiri masa jomblo. Ini semuanya akhlak. Sehingga kita nggak merasa diri kita paling bersih, suci, dan segala macam. Sehingga kita malah berlaku arogan, eksklusif. Cobalah bersabar. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah. Dan selama dia belum mendapatkan hidayah, maka tugas kita hanyalah berikhtiar dan menasehati. Tapi intinya akhlak. Jangan gara-gara dia masih berbuat dosa, kita kurangi haknya. Jangan. Sama kayak ke suami, Bu ya. Tidak ada syarat suami harus taat dulu baru ibu-ibu taat sama suami. Enggak. Kenapa ibu enggak dengerin nasihat suami? Suami saya tuh enggak pernah sholat, Ustadz. Enggak ada itu syaratnya. Suami enggak pernah sholat, kalau dia nasihati ibu-ibu dan nasihatnya benar, tetap taat. Karena urusan dia enggak sholat itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan hak dia, itu urusan kita dengan dia. Jangan mengurangi hak suami gara-gara suami belum soleh. Jangan mengurangi hak orang tua gara-gara orang tua belum soleh. Itu enggak ada hubungannya. Soleh itu urusan dia dengan Allah. Kita masing-masing punya hak dan kewajiban. Makanya, saya mah nggak mau berbakti sama suami. Kenapa? Suami saya belum soleh. Enggak. Saya mah nggak mau berbakti banget sama orang tua karena orang tua saya masih berbuat dosa. Enggak ada hubungannya. Justru mungkin dengan akhlak dan berbakti kita dia jadi soleh dan dapat hidayah. Sehingga akhlak. Itu.
Baik. Baik. Terakhir mungkin ya, karena sudah mau maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas motivasi yang diberikan luar biasa. Yang ingin ditanyakan Ustadz, bahwa jika seseorang telah memutuskan untuk berhijrah, terus tadi Ustadz sampaikan ada pada periode mulai imannya mulai goyah jika diuji sama Allah gitu. Kadang juga ada kekhawatiran bahwa hijrahnya kita ini sudah benar atau belum gitu, karena masih diuji terus, masih dalam masa kesulitan, malah belum tidak tampak titik terang lah gitu, mungkin masih sulit terus gitu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi tanda bahwa hijrah kita itu tepat atau baik gitu dan sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau mengukur baik dan tidak, benar dan salah, ukurannya cuma satu, ilmu ya. Cuma satu ukurannya, ilmu. Karena kita nggak bisa kegeeran sama Allah. Gimana kegeeran? Ada orang kegeeran sama Allah gini, kayaknya Allah sayang banget nih sama saya. Padahal dia sholatnya nggak benar, pakaiannya juga belum syar'i, tapi dia ngerasa karena hidupnya mudah, hidupnya bahagia, Allah kayaknya sayang banget sama saya. Atau ada yang suuzon, dia bilang kayaknya Allah ada sentimen nih sama gua nih. Kok hidup saya susah aja, ada aja masalah. Ini sama nih dua orang. Tidak berhukum dengan ilmu, berhukum dengan zon. Iyattabi'una illa zon, wa inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka cuma mengikuti persangkaan, padahal persangkaan itu tidak membawa kepada kebenaran. Jadi cara ngukurnya ilmu. Belajar lagi, makin kita tahu, makin kita bisa mengukur. Oh, hijrah saya udah benar belum ya? Udah tepat belum ya? Gitu caranya. Belajar terus saja. Sambil berhijrah, sambil belajar. Sampai kepada titik nanti kita paham apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus saya pertahankan, apa yang harus saya tinggalkan. Dan kebijaksanaan yang membungkus semua kebenaran itu. Karena kebenaran yang tidak dibungkus dengan kebijaksanaan, dia justru akan berdampak negatif. Kebenaran itu harus dibungkus dengan wise, kearifan, yaitu akhlak tadi. Jadi ilmu ukurannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengerti. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar, bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun, nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, ya Bilal ada apa, kamu mimpi buruk? Enggak, justru ini mimpi baik. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan. Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, ya Bilal, kami rindu kepadamu, sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal. Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal.
Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita.
Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?